Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya pelajaran dimulai, anak-anak, supaya pelajaran hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Cukup? Ya. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa anak-anak absen dulu ya di link yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru BK. Silahkan absen dulu, saya tunggu sebentar. Sudah? Ya. Saya lihat dulu yang sudah absen. Nabila ada? Nabila? Ada, Bu. Ya. Ada. Cahyaningrum? Ada. Ye. Norman Abi? Ada. Marta Leva? Ya. Ada, Bu. Naila sekarang. Enten, Bu. Ersa R. Ada, Bu. Ya. Jangan lupa anak-anakku semua tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Kalau kamu kemana saja, pokoknya keluar rumah harus pakai masker. Terus sering-sering cuci tangan. Meskipun kita masih melaksanakan mata pelajaran jarak jauh, harus tetap semangat, berpikir positif, karena berpikir positif merupakan energi yang tetap sehat, terhindar dari COVID-19 yang sedang mewabah di dunia ini. Serta berpikir positiflah kita pada pelajaran hari ini. Kalau kita berpikir positif, pelajaran yang susah akan menjadi mudah. Sehingga pelajaran hari ini, pelajaran PPKN, menjadi sangat menyenangkan. Di sini Bu Guru mempunyai aturan saat kamu mengikuti mata pelajaran hari ini, yaitu mic kamu matikan. Saat pelajaran berjalan, kamu boleh menyalakan mic kalau nanti Bu Guru tanya kamu mau jawab atau sebaliknya. Terus kamu mau tanya, Bu Mursini yang mau jawab. Selanjutnya, silahkan kamu siapkan buku paket kamu dulu. Buku paket, LKS, serta alat tulis. Tujuannya apa? Biar nanti pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau ada pertanyaan yang kamu tanyakan, bisa kamu orek-orek dulu. Ya anak-anak, sebelum masuk materi, biar rasa semangat kita masih ada, kita dengarkan dulu ya lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengarkan saja anak-anak. Masihkah kalian ingat materi minggu kemarin, anak-anak?
materi minggu kemarin. Adakah yang masih ingat materi minggu kemarin? Ayo. Apa pelajaran sebelumnya yang kemarin minggu kemarin? Silahkan yang masih ingat siapa? Ayo. Marta ingat? Ingat, Bu. Ya, silahkan. 1 tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk tiga panitia kecil untuk membahas persiapan perundang-undang dasar. Hasil sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, berarti Mbak Marta masih mengingat materi yang kemarin. Sekarang saya ulangi lagi, saya bacakan ya. Yang pertama, pelajaran minggu kemarin adalah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli tahun 1945. Di sini BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu hasil sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, terus memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekarang saya bacakan dulu kompetensi inti, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan di lingkungan alam sekitarnya, serta bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Terus selanjutnya yaitu KD-nya atau kompetensi dasarnya adalah menganalisis kesejarahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Indikatornya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mendeskripsikan arti penting UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang keempat,
mendeskripsikan kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki yang selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Terus menyajikan laporan hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dan mencoba praktek kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang tujuannya. Tujuan pembelajaran adalah kompetensi sikap religius dan sosial. Anak-anak setelah mengikuti proses pembelajaran, di sini berharap mengucapkan rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sungguh-sungguh. Terus menunjukkan perilaku bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik, serta menunjukkan sikap menghargai peran pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar serta menunjukkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejahteraan dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tanggung jawab serta menunjukkan sikap peduli terhadap arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Masuk materi yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia. Materinya itu yang sekarang. Tolong perhatikan anak-anak. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai hukum yang berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai alat kontrol dan alat pengecek peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan UUD 45 terdapat kaidah negara yang fundamental. Sejatinya, pembukaan UUD 45 merupakan penuangan jiwa Pancasila yang mengandung 4 pokok pikiran. Anak-anak, saya tanya dulu, apa 4 pokok pikiran yang terkandung dalam UUD atau Undang-Undang Dasar 45? Adakah yang bisa? Ayo siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Nabila. Yo, silakan Mbak Nabila. Pokok pikiran pertama yaitu Persatuan Negara Kesatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan
dan permusyawaratan atau perwakilan. Ya. Pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Mbak Nabila, teman-teman yang lain, saya bacakan dulu ya. Dari pendapat dari Mbak Nabila tadi yaitu yang pertama yaitu pokok pikiran pertama yaitu persatuan. Negara kesatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua atau pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Di sini negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang, hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam suatu negara tertentu, hukum dasar dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis, hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Sekarang saya tanya, yang hukum dasar tertulis, apa sifat hukum dasar tertulis? Ayo siapa yang sudah bisa atau ditunjuk Bu Guru? Ayo silakan, Mas Norman. Saya, Bu. Oh ya, siapa ini? Marta, Bu. Ya. Silakan. 1. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan. 3. Mengikat baik pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk di mana saja. 4. Dasar hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan di bawahnya. Ya, saya bacakan dulu ya pendapatnya Mbak Marta tadi, yaitu sifat hukum dasar tertulis. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Terus, memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, serta mengikat baik pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk di mana saja, serta menjadi dasar sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Itu. Sekarang hukum dasar tidak tertulis. Adakah yang bisa atau tahu sifat hukum dasar tidak tertulis? Saya, Bu. Siapa ini? Naila. Yo salah satu dulu. Nabila apa Naila? Oh, Naila dulu ya. Naila dulu, Nabila tadi sudah. Ya, Bu. Yo, silahkan Naila. Sifat dari hukum tidak tertulis tidak bertentangan dengan isi arti dan maksud hukum dasar tertulis. Menetapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis terjadi barangkali dan dapat diterima masyarakat. Hanya terjadi ada tingkat nasional, merupakan aturan dasar sebagai komplementasi sebagai undang-undang dasar. Ya. Sekarang, hukum dasar tertulis mempunyai sifat, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis mempunyai sifat, yaitu tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud hukum dasar tertulis. Terus yang kedua,
memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis. Terus yang ketiga, terjadi berulang kali dan dapat diterima masyarakat. Dan hanya terjadi di tingkat nasional. Contohnya, yaitu pidato presiden pada malam tanggal 17 Agustus. Sesok pitulasan, malamnya ini presidennya pidato. Yang biasa disebut konvensi, yaitu apa? Kebiasaan yang berulang-ulang tadi yang bersifat nasional. Itu. Sekarang sebagai norma hukum. Kedudukannya sebagai norma hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat mengikat, baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti yang sangat banyak, di antaranya fleksibel. Sifat fleksibel dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, yaitu supel, elastis. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah ketinggalan zaman, sampai kapanpun saja selalu berlaku. Terus luas, artinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di mana saja. Terus tidak rigid atau tidak kaku. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 dapat diikuti oleh siapa saja yang menjadi penduduk atau warga negara Indonesia. Singkatnya, UUD Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat sendi-sendi pokok dari hukum dasar negara dan hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lainnya. Penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan itu cukup diserahkan pada perundang-undangan lainnya, serta menekankan perlunya semangat, yaitu semangat para pemimpin pemerintah dan semangat para penyelenggara negara. Sekarang fungsi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menurut Jimmy A. Dixie ada 3. Sekarang ganti yang laki-laki. Mas Andika atau Mas Norman, tahu nggak fungsi Undang-Undang Dasar menurut Jimmy yang ada 3 itu? Ya, siapa ini? Ayo, cowoknya mana cowoknya? Atau yang cewek, coba yang cewek saja, yang cowoknya ndelik kabeh. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Nabila. Ya. Yo, silahkan. Pengendalian terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman. Pembaruan masyarakat. Rekayasa ke arah cita-cita kolektif bangsa. Sudah, Bu? Ya. Jadi menurut Jimmy, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3. Yang pertama, mengendalikan terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman. Terus pembaharuan masyarakat dan rekayasa ke arah cita-cita kolektif bangsa. Sekarang tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pentingnya Undang-Undang Dasar 1445 bagi bangsa Indonesia dan negara, sehingga MPR telah melakukan perubahan
pada masa reformasi. Adapun tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar. Adakah yang tahu kalian tujuan perubahan itu? Ayo, yang laki-laki. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar ada yang tahu enggak? Aduh, cewek mempem kabeh. Ayo, silakan Fitria. Misalnya Fitria ada enggak Fitria? Ya, Bu. Yo, silakan. Apa tujuan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945? Satu, dalam mencapai yang tertuang dalam Dasar 1945 dan memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila. 2. Jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3. Jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia. Hal ini merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Saya bacakan ya tujuan perubahannya, yaitu tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila. Terus yang kedua, jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan zaman paham demokrasi. Terus jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia. Hal ini merupakan syarat bagi negara yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang peran tokoh. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu saling menghargai, saling menghormati pendapat serta bersikap toleransi selama sidang BPUPKI. Yang kedua, bertekad membangun negara yang berdaulat di atas keragaman, gagasan, dan perdebatan sengit yang bersumber dari agama dan budaya. Yang ketiga yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi kokoh yang menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta proaktif melindungi kehidupan beragama melalui dialog antara tokoh dengan para ahli agama dalam masyarakat. Yang kelima, bersikap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Yang keenam, saling bahu-membahu, berusaha keras menyumbangkan pikiran untuk merumuskan dasar negara yang kuat. Dan yang terakhir yaitu pentingnya rasa persatuan dan kesatuan serta mengangkat nilai-nilai luhur menjadi soko guru atau asas negara. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasannya, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, dan rasa kekeluargaan serta toleransi dan penuh dengan pemufakatan. Dalam setiap pengambilan keputusan, sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau kompromi dengan penjajah dan bangsa Indonesia yang baru merdeka.
para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah melahirkan semangat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat tersebut tampak dalam sikap nilai-nilai yang dapat kalian contoh. Misalnya sebagai berikut, yaitu bertanggung jawab tanpa pamrih. Kemudian toleransi dan tenggang rasa antara suku, bangsa, dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, musyawarah untuk mufakat, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta pro patria dan primus patria, serta adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, adanya semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Sekarang diskusi anak-anak. Bu Mursini punya 2 materi. Yaitu yang pertama, apa manfaat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Yang kedua, apa akibatnya bagi warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar. Sini saya bentuk kelompok, dibuat 2 kelompok saja ya, biar cepat nanti. Yang nomor 1 adalah untuk kelompok laki-laki, yang nomor 2 untuk kelompok perempuan. Silahkan kamu berdiskusi sebentar saja. Saya kasih waktu. Ayo mungkin yang kedua dulu, yang cewek. Siapa yang mau membacakan pendapatnya? Saya, Bu. Siapa ini? Saya. Yo, silakan. Akibat bagi warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar adalah tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan NKRI, sehingga stabilitas nasional tidak dapat terwujud dan menjadikan Indonesia semakin dekat kepada jurang disintegrasi bangsa. Terus, untuk yang nomor 1 cowoknya ada yang sudah belum? Norman? Sudah, Bu. Oh, cowoknya ndelik, ganti lagi. Yo, silakan. Apa manfaat Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia? Saya, Bu. Ya, yo. Ya, anak-anak, silakan. Pendapatnya dibacakan. Manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara adalah sebagai alat kontrol, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sudah, Bu? Ya. Sekarang Bu Mursini menyimpulkan dari diskusi kamu tadi, manfaat yang pertama yaitu manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara serta bangsa dan warga negara adalah sebagai alat kontrol, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dilaksanakan, serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang kedua, akibat kalau kita tidak mempunyai undang, yaitu akibatnya
warga negara serta bangsa negara Indonesia tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia, sehingga stabilitas nasional tidak dapat terwujud dan menjadikan Indonesia semakin dekat dengan jurang disintegrasi bangsa. Itu kesimpulan dari diskusi pada pagi ini. Sekarang anak-anak, Bu Mursini minta tolong kamu simpulkan kesimpulan materi atau jalannya pelajaran hari ini itu apa. Saya kasih waktu beberapa saat, silahkan disimpulkan dulu. Ya, silahkan Mbak Marta bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Ya, silahkan dibaca Mbak kesimpulannya. 1. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tokoh pendiri negara Indonesia, baik anggota BPUPKI maupun PPKI, merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki visi ke depan untuk kebaikan bangsa dan negara dalam sidang-sidangnya. Mereka yang merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia, baik yang beraliran nasionalis maupun agamis, telah menunjukkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, toleransi, nasionalisme, dan patriotisme, sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, makasih Mbak Marta. Anak-anak sekalian, saya mau membacakan kesimpulan yang pelajaran hari ini yang sudah disimpulkan oleh Mbak Marta. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, dan harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tokoh pendiri negara Indonesia, baik anggota BPUPKI maupun PPKI, merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki visi ke depan untuk kebaikan bangsa dan negara dalam sidang-sidangnya. Mereka merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia yang baik, yang beraliran nasionalis maupun agamis, telah menunjukkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, toleransi, nasionalisme, dan patriotisme, sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Anak-anakku semua, jangan lupa tugas ada di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik, serta jangan lupa kalian belajar bahwa minggu depan kalian sudah menghadapi UAS. Materinya adalah dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.